Shalom, selamat berjumpa lagi dalam siaran Mutiara Iman Kristen yang diselenggarakan oleh Dimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Bartolomeus Beti, SDA MPD, Guru Pendidikan Agama Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, yang oleh karena firman-Mu segala sesuatu boleh ada di dunia ini. Oleh karena firman-Mu kami dituntun, kami dipelihara, dijaga, dilindungi, dikuatkan melewati suka dan duka kehidupan kami sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu untuk pemberitaan Injil ini. Dan kami semua yang mendengar semuanya diberkati dan dilawat oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mewali perenungan firman Tuhan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang tentunya kita sudah mengetahui juga bersama, yaitu kisah seorang pendeta yang diundang makan malam oleh sepasang suami istri yang diberkati usahanya. Dan sepasang suami istri ini mengundang keluarga pendeta untuk makan malam bersama. Dalam makan malam bersama ini berjalan dengan cukup baik, lancar, sampai di penghujung acara pendeta sekeluarga pamit untuk pulang. Dan beberapa saat kemudian si istri berkata kepada suaminya, "Uang kita hilang. Aku pikir pendeta yang mengambil uang 5 juta rupiah di meja itu. Padahal saya rencana uang itu akan aku berikan kepadanya." Dengan marahnya si suami berkata, "Jika begitu dia pencuri. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke gerejanya." Lalu benar terjadi Bapak Ibu, keluarga ini tidak datang ke gereja, dan singkat cerita beberapa temannya menghubungi menanyakan alasan mereka tidak ke gereja, ada apa, dan seterusnya. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi yang dialami oleh keluarga ini. Lalu gosipnya mulai tersebar bahwa keluarga pendeta ini yang mengambil uang yang ada di rumah mereka waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dari cerita mereka ini ada juga jemaat yang terpengaruh, ikutan tidak ke gereja tanpa mereka konfirmasi lebih jauh. Jadi ini gosipnya menyebar di hampir seluruh jemaat. Tetapi ada yang tetap setia datang beribadah, tetapi ada yang kemudian sama seperti keluarga yang mengundang makan malam ini, mereka tidak datang bergereja. Lalu Bapak Ibu saudara, beberapa bulan kemudian si istri pengusaha ini bertemu dengan pendeta. Tidak secara kebetulan bertemu di jalan, dan terpaksa si istri ini menyapa pendetanya. Dia berkata, "Selamat pagi Pak Pendeta." Tapi sambutannya itu dingin. Lalu dia melanjutkan bahwa tentunya Pak Pendeta menyadari bahwa sudah lama kami sekeluarga tidak ke gereja karena kami marah kepada Pak Pendeta. Alasannya adalah ketika kita makan malam bersama waktu itu di rumah kami, di meja itu ada amplop coklat berisi uang 5 juta dan itu hilang. Setelah Pak Pendeta dan keluarga pergi meninggalkan rumah kami waktu itu, dan kami menyadari bahwa
Pak Pendeta sekeluarga adalah satu-satunya tamu yang datang ke rumah kami hari itu. Dan sang pendeta dengan tersenyum menjawab, "Ya, benar. Saya yang mengambil amplop itu dan menaruhnya dalam Alkitab." Maksudnya adalah Alkitab mereka, Alkitab si suami dan istri ini. Waktu Bapak dan Ibu pergi ke belakang untuk mempersiapkan makanan untuk kita makan malam bersama waktu itu, saya melihat memang ada amplop coklat di situ. Saya mengambilnya dan saya menaruhnya di dalam Alkitab Bapak dan Ibu karena saya takut terkena tumpahan saus dari anak-anak saya. Jawab Pak Pendeta ini dengan sabar. Pak Pendeta juga melanjutkan, "Maaf Bu, saya waktu itu tidak sempat memberitahukan kepada Bapak dan Ibu karena saya pikir nanti kalian tiap hari pasti buka Alkitab dan pasti akan menemukan amplop coklat itu." Lalu Bapak Ibu Saudara, si istri ini ya malu dan dia langsung meminta maaf kepada Pak Pendeta. Dan akhirnya Bapak Ibu setelah pulang ke rumah, dia mengambil Alkitab dan ternyata dia menemukan uangnya masih utuh 5 juta berada di dalam Alkitab, dan itu sudah berbulan-bulan. Artinya selama berbulan-bulan si istri dan suaminya ini tidak pernah membuka dan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Selama berbulan-bulan mereka telah menuduh pendetanya itu telah mencuri uang mereka, dan mereka membenci pendeta. Bahkan jemaat lain ikut membenci pendeta dan juga ikut-ikutan tidak ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak sama seperti kisah suami istri dari cerita ini yang jarang membaca Alkitab, berprasangka buruk, dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Alkitab hanya disimpan atau dijadikan pajangan di atas meja, tidak pernah dibaca selama berbulan-bulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita harus membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang menjadi terang buat jalan kita dan menjadi pelita bagi kaki kita, dan bahkan firman Tuhan itu dapat menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 ini merupakan pengakuan dari Raja Daud. Ini berbicara tentang kegelapan yang tidak bisa menguasai kehidupan Daud ketika ada firman Tuhan ada di dalam hatinya. Ini berbicara tentang kegelapan tidak bisa menguasai kita ketika kita selalu hidup dengan firman Tuhan. Jika kita berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita itu menjadi terang benderang. Kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau melangkah, kemana kita mau mengambil keputusan, hendak kita mau melakukan sesuatu yang membutuhkan hikmat Tuhan, di situ ada jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita menjadi buta hati, buta pikiran, buta dalam melangkah, buta dalam mengambil keputusan. Karena firman Tuhan tidak pernah hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah kita jadikan terang atau pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca Alkitab setiap hari membuat kita bercahaya dan memberikan hikmat atau tuntunan, dan tentunya kita tidak akan tersesat. Membaca Alkitab memberikan manfaat rohani yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Mental kita menjadi sangat baik, emosi kita menjadi sangat stabil, memperkuat iman kita
Tuhan, menenangkan hati, dan membentuk karakter hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Secara rutin membaca Alkitab dapat mengurangi stres, mengurangi depresi, memberikan panduan moral, dan memberikan tuntunan untuk hidup kita semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Menuntun pengenalan hidup kita untuk menjadi hidup yang menjadi lebih baik. Membaca Alkitab itu memberikan petunjuk hidup, memberikan nasihat bijak dan panduan dalam mengambil keputusan. Membaca Alkitab membantu melawan godaan dan melepaskan diri dari amarah, kebencian dan keserakahan, serta godaan-godaan lainnya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya setiap hari membaca Alkitab paling sedikit 1 ayat, dan saya selalu membagikan di grup WhatsApp yang ada di handphone saya, khususnya grup WhatsApp yang merupakan komunitas Kristiani. Saya berusaha untuk memberi makan roh saya dengan kebenaran firman Tuhan, karena saya tahu saya ini manusia yang lemah. Tanpa firman Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya kemudian juga membagikan itu kepada orang lain. Itu menjadi karakter hidup saya. Setiap hari Bapak Ibu, saya selalu membaca firman Tuhan 1 ayat, paling kurang 1 ayat, dan saya selalu berusaha untuk membagikannya kepada orang lain. Siapa tahu orang lain itu mungkin dijamah oleh firman Tuhan, orang lain dikuatkan, orang lain diteguhkan, orang lain disegarkan, orang lain dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita belum setia membaca Alkitab dengan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mari kita membuka hati, mari kita berkomitmen untuk mulai sekarang kita kembali setia untuk membaca Alkitab. Jangan keraskan hati, tetapi dengarkan apa yang disampaikan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini menolong, menguatkan dan menyembuhkan kita semua. Ini perenungan sangat sederhana, tapi saya percaya kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur firman-Mu telah diberitakan. Hamba-Mu sangat sederhana menjelaskan kebenaran firman-Mu ini, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang tidak terbatas, akan terus berbicara bagi kami, akan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.